Salah satu fungsi yang paling utama adalah bahwa vitamin K2 ini ternyata dia bisa membantu penyerapan kalsium. Jadi sesungguhnya vitamin D3 dan K2 ini menjadi satu kombinasi vitamin yang cukup baik sebetulnya gitu. Kan vitamin K ada dua macam ya, ada vitamin K1 yang disebut dengan piloquinone, kemudian vitamin K2 disebut dengan menaquinone gitu. Baik, kembali menjawab pertanyaan dari Ummu Saber ya. Dokter, vitamin D3 10.000 intraunit yang di pasaran sering disertai dengan vitamin K2. Apakah aman juga diminum dalam jangka panjang? Ya. Jadi sekarang ini banyak sekali produk-produk vitamin D3 yang ditambah dengan vitamin K2 ya. Apakah cukup aman atau tidak dan apa sebenarnya fungsi dari vitamin K2 itu? Ya. Kalau vitamin D3 mungkin kita sudah sangat paham bahwa vitamin D3 memiliki fungsi yang sangat banyak sekali ya, terutama fungsi-fungsi untuk membantu penyerapan kalsium ya, kemudian untuk imunomodulasi dan lain sebagainya. Sementara vitamin K2 ini fungsi utamanya sebenarnya adalah sebagai vitamin pembekuan darah sebetulnya gitu. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu ternyata ditemukan banyak sekali fungsi-fungsi yang lain yang sangat bermanfaat buat tubuh kita gitu. Salah satu fungsi yang paling utama adalah bahwa vitamin K2 ini ternyata dia bisa membantu penyerapan kalsium dari darah supaya diantar ke tulang gitu. Sehingga akan mencegah pengeroposan tulang tentunya ya, karena vitamin K2 ini akan kalsium yang dari dalam darah akan dibawa ke dalam tulang gitu. Yang pertama adalah mencegah pengeroposan tulang. Yang kedua, vitamin K2 ini juga akan mencegah terjadinya penumpukan kalsium dalam pembuluh darah. Jadi kalsium yang ada dalam darah ini kemudian diserap masuk dan ditimbun di dalam tulang untuk pembentukan tulang. Sehingga tidak banyak kalsium yang menumpuk pada pembuluh darah kita gitu. Karena kalau semakin banyak kalsium yang menumpuk pada pembuluh darah kita, tentu akan menyebabkan penumpukan kalsium dalam pembuluh darah. Terjadi aterosklerosis yang tentu ini akan berpengaruh kepada kesehatan jantung kita gitu. Jadi vitamin K2 juga bermanfaat buat mencegah terjadinya penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah karena proses aterosklerosis ataupun penumpukan kalsium dalam pembuluh darah. Jelas ya? Jadi sesungguhnya vitamin D3 dan K2 ini menjadi satu kombinasi vitamin yang cukup baik sebetulnya gitu. Sehingga boleh dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang ya. Karena vitamin D3 sendiri kita tahu bahwa dosis maksimalnya sangat tinggi sekali ya. Sehingga dengan dengan kadar 100 miligram per desiliter dalam darah masih cukup aman gitu. Sementara kadar vitamin D3 kita dalam darah sangat rendah kan, rata-rata hanya antara 20 sampai 30, jarang yang di atas 50 gitu ya. Sehingga cukup aman dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dan tentu insya Allah ini akan sangat bermanfaat buat tubuh kita gitu. Jadi vitamin K2 ini, kan vitamin K ada dua macam ya, ada vitamin K1 yang disebut dengan piloquinone, kemudian vitamin K2 disebut dengan menaquinone gitu. Vitamin K1 ini biasanya didapatkan dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan vitamin K2 ini biasanya didapatkan dari makanan-makanan dari hewani gitu. Sehingga ini cukup baik buat menjaga kesehatan tubuh kita, terutama kesehatan jantung, dan merupakan kombinasi yang sangat baik dengan vitamin D3.